Pernahkah Anda atau orang tua di sekitar Anda merasa aneh karena tubuh tetap mengeluarkan bau tidak sedap, padahal sudah rajin mandi setiap hari? Mungkin bahkan sudah memakai sabun wangi, bedak, atau minyak gosok, tapi tetap saja tubuh terasa agak berbau. Nah, jangan buru-buru berpikir itu karena malas atau tidak bersih. Ternyata, ada penjelasan ilmiah dan alami di balik fenomena ini. Tubuh manusia, seiring bertambahnya usia, mengalami banyak perubahan, termasuk pada kulit dan cara tubuh menghasilkan keringat. Dan inilah yang sering membuat lansia, meskipun sudah mandi dengan rajin, tetap memiliki aroma tubuh yang berbeda dari orang muda. Hari ini, kita akan membahas dengan bijak dan santai tentang fakta dan penyebab kenapa lansia sudah sering mandi, tapi badan masih berbau, serta apa yang bisa dilakukan agar tubuh tetap segar, wangi dan nyaman tanpa harus bergantung pada parfum atau sabun mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh semangat. Mari kita bahas dengan perlahan, supaya kita sama-sama memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh lansia dan bagaimana cara menyikapinya dengan bijak. Teman-teman sekalian, bau tubuh atau aroma alami manusia itu sebenarnya hal yang sangat wajar. Setiap orang punya aroma khas yang muncul dari kombinasi kulit, keringat, makanan yang dikonsumsi, hingga gaya hidup sehari-hari. Namun, seiring bertambahnya usia, terutama ketika memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh mengalami perubahan biologis yang cukup signifikan. Salah satunya adalah perubahan pada kulit dan metabolisme tubuh. Ketika seseorang sudah lanjut usia, produksi minyak alami kulit atau sebum mulai berkurang. Padahal, sebum inilah yang menjaga kelembapan kulit dan melindungi lapisan luar kulit agar tidak kering. Nah, saat sebum berkurang, kulit lansia cenderung menjadi lebih kering dan tipis. Kulit yang kering ini membuat sel-sel mati menumpuk lebih cepat di permukaan. Dan jika tidak dibersihkan dengan lembut dan telaten, sel-sel mati itu bisa menimbulkan bau khas yang agak berbeda, bahkan setelah mandi. Selain itu, ada juga perubahan pada zat kimia alami di tubuh lansia yang disebut 2-non-enal. Zat ini mulai meningkat saat seseorang berusia sekitar 40 tahun ke atas dan terus bertambah dengan usia. 2-non-enal terbentuk dari oksidasi asam lemak tak jenuh di permukaan kulit. Dan inilah penyebab utama dari apa yang sering disebut bau lansia atau old person smell. Bau ini bukan karena kurang bersih, tapi memang hasil dari perubahan biologis alami. Baunya agak khas, sedikit tengik atau asam, dan tidak bisa dihilangkan hanya dengan sabun biasa, karena sumbernya berasal dari reaksi kimia di kulit. Kemudian, faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah metabolisme tubuh yang melambat. Ketika metabolisme menurun, tubuh tidak membuang racun atau sisa metabolisme seefektif dulu. Akibatnya, beberapa zat sisa bisa ikut keluar melalui keringat, urin, atau bahkan napas. Nah, keringat yang mengandung sisa metabolisme ini kadang memiliki aroma yang berbeda dan bisa menyebabkan tubuh tetap berbau meski sudah sering mandi. Selain faktor biologis, gaya hidup juga punya peran besar. Misalnya, lansia yang kurang minum air putih bisa mengalami dehidrasi ringan yang membuat kulit kering dan menimbulkan aroma tubuh yang lebih kuat. Begitu juga dengan pola makan. Terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi lemak, daging merah, atau makanan yang terlalu berbumbu bisa memengaruhi aroma tubuh. Beberapa jenis obat-obatan yang sering dikonsumsi lansia juga dapat menyebabkan perubahan bau tubuh. Karena memengaruhi sistem metabolisme dan cara tubuh mengeluarkan zat sisa. Lalu, kebersihan diri memang tetap menjadi faktor penting. Walau sudah sering mandi, cara mandi yang kurang tepat juga bisa memengaruhi hasilnya. Banyak lansia yang hanya menyiram tubuh dengan air dan sabun sebentar, tanpa benar-benar membersihkan bagian-bagian lipatan kulit seperti ketiak,
leher, punggung, atau daerah kaki yang sering berkeringat. Padahal, disitulah tempat bakteri berkembang. Bakteri inilah yang kemudian bercampur dengan keringat dan sel kulit mati, menghasilkan aroma yang kurang sedap. Selain itu, pakaian yang digunakan juga memengaruhi aroma tubuh. Lansia yang sering memakai pakaian yang sama berulang kali, atau kurang menjemurnya di bawah sinar matahari, bisa membuat bau menempel di kain dan akhirnya berpindah kembali ke tubuh. Jadi, walaupun sudah mandi, tapi jika pakaian belum benar-benar bersih, bau tetap akan terasa. Ada juga faktor psikologis dan lingkungan. Lansia yang tinggal di lingkungan lembab atau jarang terkena sinar matahari cenderung memiliki aroma tubuh yang berbeda karena tubuh lebih sulit menguapkan keringat. Ditambah lagi, banyak lansia yang beraktivitas ringan di dalam rumah saja, sehingga sirkulasi udara kurang baik dan kulit jarang bernapas. Semua ini ikut berkontribusi terhadap munculnya bau tubuh walau sudah mandi. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan agar tubuh lansia tetap segar dan wangi meski sudah mengalami perubahan alami ini? Pertama, tetap jaga rutinitas mandi 2 kali sehari, tapi pastikan mandi dilakukan dengan lembut dan menyeluruh. Gunakan sabun yang lembut, tidak terlalu keras, dan bila bisa, pilih sabun dengan kandungan pelembab seperti gliserin atau minyak alami. Hindari sabun antiseptik yang terlalu keras, karena justru membuat kulit makin kering. Setelah mandi, biasakan mengeringkan tubuh dengan handuk bersih, lalu oleskan lotion pelembab khusus untuk kulit kering. Ini akan membantu menurunkan produksi zat 2 non-enal yang menyebabkan bau. Kedua, jaga kebersihan pakaian. Gantilah baju setiap hari, terutama pakaian dalam. Pilih bahan yang mudah menyerap keringat seperti katun, dan jemur pakaian di bawah sinar matahari langsung agar bakteri mati. Hindari menumpuk pakaian lembab, karena akan menimbulkan bau apek yang sulit dihilangkan. Ketiga, perhatikan asupan makanan dan minuman. Banyak minum air putih membantu tubuh mengeluarkan racun secara alami melalui urin, bukan melalui keringat. Kurangi konsumsi makanan berlemak tinggi, makanan instan, dan daging merah, karena semuanya bisa memperkuat aroma tubuh. Sebaliknya, perbanyak buah-buahan segar, sayur, dan makanan tinggi serat yang membantu proses detoksifikasi alami. Keempat, jaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ruangan yang lembab dan jarang dibersihkan bisa menimbulkan aroma yang menempel di kulit. Bukalah jendela setiap pagi agar udara berganti dan sinar matahari masuk. Ini juga membantu menjaga suasana hati lansia agar lebih cerah dan bersemangat. Kelima, perhatikan juga kesehatan dalam tubuh. Kadang bau tubuh yang kuat bisa menjadi tanda gangguan kesehatan tertentu seperti penyakit hati, ginjal, atau diabetes. Jadi, jika bau tubuh terasa sangat berbeda, tidak biasa, atau tidak hilang meski sudah menjaga kebersihan, sebaiknya periksakan ke dokter. Pemeriksaan sederhana bisa membantu mendeteksi masalah yang mungkin tidak disadari. Dan yang tidak kalah penting, jangan merasa malu atau minder jika tubuh mulai memiliki aroma khas. Itu adalah bagian alami dari proses penuaan. Yang terpenting bukanlah menutupi bau dengan parfum, tapi memahami penyebabnya dan merawat tubuh dengan cara yang tepat. Karena tubuh kita adalah sahabat yang setia, menemani sejak muda hingga tua. Ia pantas dirawat, dijaga, dan dihargai. Jadi, untuk para lansia dan keluarga yang mendampingi, mari sama-sama lebih perhatian pada hal kecil, seperti cara mandi, pilihan sabun, jenis pakaian, makanan, dan kebersihan lingkungan. Dengan perawatan yang lembut dan rutin, tubuh lansia bisa tetap segar, wangi dan nyaman setiap hari. Semoga penjelasan kali ini bisa membuka wawasan dan membantu kita memahami bahwa bau tubuh pada lansia bukanlah tanda kurang bersih, melainkan bagian dari perubahan alami tubuh manusia. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan sabar, penuh kasih, dan tetap menjaga kebersihan dengan cara yang bijak. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.
Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberi kesehatan serta ketenangan di usia berapapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.